zaman now, bukan ayah. Baik, orang tua zaman now. Biasanya ayah zaman now. Sekarang orang tua zaman now. Baik. Sebelum saya mulai, ada laptopnya? Ada laptopnya, bagus. Iya, AA jam berapa live-nya AA? Jam 11? Bisa lebih awal enak kali ya. Khalas. Yuk kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya tolong dikeluarkan niatnya yang lain ya, kecuali niatnya ngaji ya Bu ya. Niatnya ngaji ya. Serius. Ada nggak yang niatnya gini? Ntar siang mau ke Blok M. Jalan dari pagian, ngaji dulu sebentar, ntar kalau Blok M. Yang ketawa itu pelakunya itu biasanya itu. Jangan dong, jangan. Buang. Enggak percaya saya, apapun yang mau disampaikan di sini tidak akan sedikit pun memberi manfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Beneran deh. Ngapain datang sekalian jemput anak sekolah, Pak? Yang senyum tuh pelakunya. Yang ketawa lebih keras barusan juga pelakunya. Ayo buang. Beneran, biarpun ngaji duduk 5 menit, tapi kalau niatnya bener manfaatnya Masya Allah untuk bangsa dan negara. Buang. Ngapain ngaji daripada di rumah tat? Sebel ngadepin suami gitu kan, buang. Maksudnya buang suaminya maksudnya. Ayo cepetan. Ayo niatnya apa? Cepetan sok. Buang. Yang tidak karena Allah buang. Mumpung belum dimulai ini. Ngapain datang ke sini? Ya nggak enak atuh sama AA kalau nggak datang buat panitia. Buang. Ngapain datang ke sini? Ya kewajiban saya pengurus di sini. Bukan. Enggak. Buang. Biar manfaat, biar 5 menit insya Allah manfaat. Biar 10 menit insya Allah manfaat. Innamal amalu wa innama likulli imri'in ma nawa. Pindah lagi ya. Coba buang semua. Ini ada passwordnya. Ya, udah pasang belum niatnya? Apa? Ngapain datang? Ya daripada di rumah capek tat. Awas. Ngapain datang? Ya sekalian jemput anak sekolah ntar jam 1. Awas. Ngapain datang? Ya ketemu teman-teman tat, silaturahim. Awas. Ngapain datang? Itu ada teman saya mau jualan gitu. Awas. Ngapain datang? Ini tat saya belum dapat prospek, mau nawarin temen MLM biasa ya. Awas, gak berkah di masjid. Udah, keluarin semuanya. Keluar semuanya. 1 niat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Baru itu dapat. Kalau enggak mah enggak dapat apa-apa sama sekali, beneran. Siapa yang meringankan langkah kaki untuk menuntut majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Bukan diaminin, pasti kejadian. Baterainya habis atau kumaha? Ya. Nggak usah diaminin, pasti kejadian. Yakin, hakul yakin, ainul yakin kagak bakal nggak kejadian. Karena Nabi yang jamin. Diaminin atau nggak diaminin tetap kejadian. Apa yang dimaksud dengan langkah kaki menuntut ilmu? Ya memudahkan, meringankan. Tahu-tahu kok urusannya kok Allah jamin, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diajak oleh Allah, disarankan, dimudahkan, dilapangkan menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya dengan keberkahan datang menuntut ilmu, ibu dan bapak sekalian tuh ibadah tuh enak gitu loh. Diajak maksiat nggak mau, itu manfaatnya orang ilmu. Manfaatnya orang berilmu tuh diajak maksiat nggak mau, nggak sempet aja. Itu Allah otomatis Allah kasih furqan, Allah otomatis Allah kasih kesibukan. Kita nggak sanggup ngelak, aduh kumaha ya, aduh
nggak enak ya. Tapi tahu-tahu nggak sempet gitu loh. Diajak ke maksiat, tahu-tahu nggak sempet gitu loh. Diajak ke maksiat, tahu-tahu nggak bisa gitu loh. Mau ngaji, tahu-tahu lancar gitu loh. Banjir, tahu-tahu nggak dijemput gitu. Sama Darul Tauhid nggak dijemput banjir, masya Allah. Nggak, beliau menjemput, tapi naik motor. Tapi saya udah sampai di atas. Jadi alhamdulillah masih sempat keburu lah, nggak lama-lama amat. Ya, jalan mudah aja gitu. Yang namanya pengajian gampang aja kita gitu. Yang namanya pengajian mudah aja. Tetapi yang namanya kemaksiatan akan susah. Itu berkahnya menuntut ilmu. Karena itu saya bilang kepada orang yang ini diviralkan ya, di viral ya, live ya. Sana apa sini? Sana ya. Saya bilang nih semuanya kepada yang sedang melihat dan menonton acara ini. Sebagai konsultan untuk MKI, Majelis Keluarga Indonesia, per hari saya dapat per hari, jumlahnya memang belum 100, tapi per hari hampir 90-an, 80-an orang yang curhat kepada saya dengan karena banyaknya di anak muda ya, dan sebagian orang tua. Mereka pada curhat kepada saya begini, Ustadz, saya ini banyak banget dosanya. Nanti ajalah kalau mau ngaji kalau sudah nggak ada dosa. Begitu. Percaya sama saya, Anda akan mati dalam dosa dan belum sempat ngaji. Jadi kalau tidak bisa saingan sama para ustadz, kalau tidak bisa saingan kepada para dai, kalau nggak bisa saingan kepada para habaib, kalau nggak bisa saingan kepada para ulama, kalau nggak bisa saingan kepada para aktivis, sainganlah kepada para pendosa dalam banyak-banyak istighfar dan datang ke pengajian. Maaf kalau saya bilang teruskan dosamu, tapi jangan tinggalkan pengajian. Teruskan dosamu, tapi jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat. Demi Allah, ketika kau sholat terus, kau ngaji terus, maka maksiatmu akan kalah. Maka keburukanmu akan hilang. Innal hasanati yuzhibus sayyiati. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan akan melenyapkan berbagai macam kejahatan. Kalau kau berhenti dulu kejahatannya, sampai kapan? Ustadz aja ada yang jahat. Ustadznya salah. Ulama aja ada yang jahat. Ulama palsu. Ubaru namanya. Apalagi antum yang kerja di bar. Seorang wanita berkata kepada saya, Ustadz, pekerjaan saya itu penari telanjang. Gimana saya mau ngaji? Saya bilang habis nari telanjang, ngajilah. Ada yang salah dengan kalimat saya? Karena itu akan membuat narianmu stop gitu loh. Seorang anak muda tadi datang kepada saya dan berkata, Ustadz, saya telah hidup bersama pacar saya selama 2 tahun. Tinggal bersama dan agamanya berbeda sehingga kami tidak bisa menikah. Tapi tiap malam lu ngapain, saya bilang. Terus gimana dong Ustadz? Sholat, jangan tinggal. Selama ini dia nggak sholat, ya jelaslah kau tidak akan sanggup meninggalkan kemudorotan itu. Jelaslah kau nggak akan sanggup meninggalkan keburukan itu. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebaikan. Jadi teman-teman, wahai para pendosa, wah elah, jahat banget kalimatnya. Wahai lapendos, tahu lapendos? Lelaki penuh dosa. Wahai wapendos, tahu wapendos? Wanita penuh dosa. Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba Ustadz, sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Tapi saya masih suka jahat, sholat. Tapi saya kerjanya debt collector, sholat. Tapi saya tukang oplos bir Ustadz, sholat. Tapi saya kumpul kebo, sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya, itu kan riba gitu, sholat tetap. Tapi saya penari telanjang Ustadz, sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat, kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatanmu.
Insya Allah itu yang akan menyelamatkanmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa berpanjang waktu lagi, izinkan saya membuka materi ini dengan cerita orang tua zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua zaman now. Materinya di mana lagi tuh ya gue taruh ya? Hah? Materinya gue taruh di mana ya? Zaman dah, tulis zaman. Akhir zaman kiamat. Zamanmu, akhir zamanmu. Lo ini Masya Allah. Potret keluarga. Nggak ada lah. Haula wala quwata illa billah. Insya Allah materi Islam kronologis membuat type. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah bawa flash disk. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak pakai slide dulu ya, dengarkan saja. Insyaallah saya menghafal materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Orang tua zaman now pertama kali yang sekarang dituntut adalah jadilah orang tua yang menyenangkan. Masya Allah. Takut gue sindir ya? Sebelumnya dikasih, Masya Allah, Masya Allah. Saya puasa dong, kumaha dong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya puasa, cuman kalau dikasih nggak enak kalau nggak makan kan. Baik, jamaah sekalian, yang pertama kali orang tua zaman now, ini banyak ini, karena waktunya sempit, materinya biasanya 2,5 jam. Ya, ada 24 kewajiban orang tua zaman now. 24 kewajiban orang tua zaman now. Saya coba ringkas menjadi 3 saja, ya. 3 sebab waktunya sempit, nggak usah dibeberkan satu persatu. Kapan-kapan kita ketemu lagi kan. Gini, pertama, memang rada konyol ya, tolong jangan apaan sih, jangan diketawain dulu ya. Rada konyol. Jadilah pelawak untuk anak-anak Anda. Kelihatannya gemaha gitu ya, aneh gitu ya. Biasanya orang tua zaman now, jadilah orang tua yang mampu mendidik anaknya dengan Al-Quran dan hadis. Jadilah orang tua yang mampu menjadi imam bagi sholat anak-anaknya di rumah. Itu mah akibat tahu. Itu akibat, sebabnya dulu gitu loh. Sebabnya dulu apa gitu loh. Belakangan itu belakangan, ketika kamu sudah klik sama anakmu, kau bisa jadi apapun gitu loh. Cuma nomor satu, kenapa anakmu nurut sama kamu? Kenapa anakmu mau ikut sholat di belakangmu? Kenapa anakmu tuh mau ngaji bersamamu? Kenapa anakmu tuh jalan bersamamu? Kenapa anakmu lebih enak jalan bersamamu daripada teman-temannya? Kenapa gitu loh? Itu dulu gitu loh. Kalau tiba-tiba menjadi orang tua zaman now, yang kemudian mendidik anaknya dengan sholat, dengan ngaji, itu akibat semuanya. Dari masih kecil, tolong satu, jadilah pelawak bagi anak-anakmu. Kelihatannya bagaimana? Coba terapkan mulai sekarang. Anak-anakmu itu kalau datang kamu itu, kalau bapak ibu datang, itu gembiranya setengah mati. Itu orang tua yang sukses. Itu orang tua yang hebat. Dia bisa langsung mengarahkan anaknya kemana saja. Ini namanya dalam ilmu Neuro-linguistic programming, saya memang menyisipkan itu. Sebenarnya ini perlu slide karena ada gambar berbagai macam.
Apa itu? Saya mau gambarin otak gitu loh. Yang saya mau sampaikan ini neuro linguistic programming. Anakmu tuh ada barrier, ada penutup ketika kamu orang-orang yang galak, wahai bapak ibu sekalian. Mau diajarin apa kayak anak saya nurut di depanmu, di depanmu, di depanmu. Dia mau kok sholat di belakang saya, di depanmu. Begitu kamu nggak ada, asik. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah menjauhkan saya dari sifat sombong dan takabur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sejak tahun 1984, saya udah ngajar anak-anak. 84. Belum ada Darut Tauhid mungkin. Belum ada MQ, belum ada AQL, belum ada 212, belum ada belum ada tahun 84. Belum ada majelis taklim apa gitu, belum ada. 1984 saya udah ngajar anak-anak sampai sekarang. Sehingga nauzubillah bukan sok tahu sama sekali, bukan sombong sama sekali. Tahu banget begitu loh soal anak-anak gitu loh. Tahu banget deh soal anak-anak bagaimana gitu loh. Dan gak pakai diwakilkan di apa, terus gitu loh. Saya terus berhubungan terus dengan anak-anak kecil. Mereka tuh maunya dengan yang dia sukai saja gitu loh. Anaknya soleh di depan bapaknya. Bapaknya datang lari ke rumah saya. Kamu ngapain sayang? Bapak saya datang. Anak yang lain datang ke rumah lari gitu loh. Jempol apa sayang? Bapak pulang lagi. Terus kenapa? Gak enak ada bapak di rumah. Bapaknya cerita, anak saya Pak Ustadz kalau orangnya diam banget. Pendiam banget. Kalau saya datang, dia masuk kamar Pak. Lompat pagar ke rumah gue bego. Kesel. Tetangga saya gitu loh. Saudara saya juga ada gitu loh. Abang saya juga ada gitu loh. Anaknya dia pulang kantor dia berkata, bapak pulang lagi. Loh. Tapi sholat bersamanya gitu loh. Jadi jangan terpukau dengan ini. Narkoba jahat nggak? LGBT jahat nggak? Teroris jahat nggak? Ada yang lebih jahat dari terorisme. Ada yang lebih jahat dari gembong narkoba. Ada yang lebih jahat dari carrier pembawa LGBT, penular LGBT. Ada. Mau tahu? Kasarnya orang tua di rumah. Itu lebih jahat daripada gembong narkoba. Lebih jahat daripada terorisme. Lebih jahat daripada karir LGBT. Kenapa? Karena yang jadi teroris, yang jadi LGBT, yang jadi bandar narkoba adalah anak-anak yang frustasi di rumah. Rekam baik-baik. Yang jadi terorisme, yang jadi karir LGBT, yang jadi gembong narkoba adalah anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang karena galaknya bapak dan ibu di rumah. Maka itu lagi-lagi saya katakan, jadilah pelawak di rumah. Saya bersumpah demi Allah telah mempraktekkan jadi pelawak di rumah. Jadi kalau saya datang itu mereka tuh cerianya tuh minta ampun gitu. Wah, bapak datang, bapak pulang gitu loh. Bapak datang gitu loh. Bapak bawa apa Pak? Bapak nggak bawa apa-apa. Bapak bawa cinta. Wah, payah gitu. Jadi orang tua zaman now nomor 1, jadilah pelawak. Jadilah pelawak, maksudnya saya menggembirakan. Bikin dong standing komedi di rumah. Lo beneran serius? Saya bikin. Ayo yang mana yang paling greget? Baru pulang nih. Yang mana yang paling greget? Papa duluan ya. Papa tadi di stopin polisi. Anak-anak kan bilang, terus pak. Polisinya ikut mobil papa. Wah. Karena gantian loh. Satu persatu gitu loh. Anak saya Aliyah yang paling kecil. Gregetnya itu saya upload ke Instagram. Lebih dari 200.000 orang yang suka. Aku juga bisa Pak. Ini Aliyah nih kelas 3 SD. Aku piara ular kaki 1000 Pak. Terus semuanya aku pakein sepatu. Wah. Aisyah gemuk anaknya.
makan banyak. Pak, aku tadi ke kantin. Terus apa? Aku borong semuanya, Pak. Nggak lucu, Aisyah. Karena kamu gemuk gitu loh. Ya udah Pak gitu kan. Jadi ceria gitu loh di rumahnya. Udah kalau kayak begini nih, setelah kayak begini, langsung maghrib, wudhu, oke. Karena menggembirakan dulu gitu loh. Enggak, papa datang sok wibawa. Bentar lagi maghrib. Ayo, siapin. Anaknya tuh, pakai pulang lagi lo gitu loh. Doa anak-anak manjur loh. Begitu dibilang, jangan pulang apa, mati lo di jalan. Saudara sekalian, iya, oh anak saya miskin, nanti kalau saya mati, udah jadi Tuhan baru apa? Anakmu, istrimu akan tetap makmur, walau ada atau tiada kamu. Justru dengan adanya kamu adalah rezeki yang buatmu adalah Allah titipkan untuk istri dan anak-anakmu. Jangan macem-macem, tentang jadi orang tua. Papa tuh sibuk, papa tuh capek. Apa kamu di rumah berisik? Papa tuh capek, papa perlu ketenangan di rumah. Kalau ketenangan kuburan tuh, tenang banget. Diem semuanya di kuburan, saudara. Orang tua zaman now tuh nomor satu tuh mesti jadi pelawak. Mesti lucu gitu loh. Harus sekocak-kocaknya di rumah. Jangan jadi horor. Datang ke rumah mana? Berisik-berisik. Papa mau nonton berita. Padahal bapaknya cari penampakan, tahu nggak gitu. Remote dikuasain. Padahal bagi istri dan anak-anaknya, bapak tuh penampakan yang sebenarnya gitu loh. Sudahlah. Akhiri semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya gimana dong? Udah jadi yang galak ini. Ya dari sekarang jadilah pelawak. Jadi sekarang gitu loh. Kalau nggak bisa, lo nggak lucu, tengil nggak apa-apa. Biarin gitu loh. Awali gitu loh. Kenapa saya concern sekali di sini? Karena banyak banget yang lapor gitu loh, ya Allah ya Rabb. Banyak banget yang cerita gitu loh. Kehancuran anak-anak itu gara-gara bapaknya galak. Bapaknya tuh nggak jadi wibawa. Lain kalau wibawa itu ayah saya almarhum Bapak Hasan Umar Baras. Alhamdulillah seumur hidup belum pernah marah di rumah. Belum pernah. Tapi kalau dia ngedehem udah kelar. Gerabak gerubuk semuanya. Enggak, abah serak gitu doang padahal gitu. Tapi kita tuh ternyata kita menganggap beliau itu adalah king. Ini ada teman mengajakin jalan. Ayah saya ngajakin jalan. Oh nggak bakal jalan sama teman. Lebih nikmat jalan sama ayah. Jadi begitu dulu dong. Teman menonton bioskop. Papa menonton bioskop. Kamu mau pilih teman apa tuh pilih papa? Papa dong. Sampai kayak begitu gitu loh. Emang kenapa? Kalau dibayarin sama papa gitu. Bukan soal itu. Bukan soal bayar-bayaran. Tapi mereka lebih nyaman. Lebih asik. Lebih enjoy gitu loh. Jangan suruh anakmu sholat sebelum kau disukai sama anakmu. Sebelum kau dicintai sama anakmu. Sebelum kau, Masya Allah. Cara-cara yang saya sampaikan ini adalah cara-cara Rasulullah. Dan lihat, yang kita lihat dari sisi yang lain. Bukankah Rasulullah ketika sujud, cucunya Hasan dan Husain menjadikan badannya menjadi perosotan? Gak marah. Gak marah. Itu lebih daripada remote diambil. Itu lebih daripada handphone dipecahin. Itu lebih daripada mobil dibaretin. Saudaraku sekalian, jadilah para pelawak di rumah. Kalau nggak punya referensi, beli buku dulu deh. Beli buku dulu yang lucu-lucu, cerita lucu gitu loh. Beli. Sini papa mau cerita. Gitu loh. Awalnya pasti bapak anak-anak heran banget. Begitu selesai melucu, udah apa? Awalnya mungkin begitu. Tapi biarkan terus. Biarkan terus. Sampai ketemu formulanya yang pas. Kalaupun tidak bisa melucu, jadilah bapak yang menggembirakan. Saya bersumpah demi Allah. Tadi malam saya pulang dari tadi malam gua kemana ya? Bentar pengajian apa ya? Siapa yang datang pengajian saya kemarin Senin? Tunggu. Kenapa pagi kemana ya? Dir?
Pagi kemana, Dir? Mana si Kadir? Pagi Anda kemana ya? Pagi sama Pak Udin berangkat ke pengajian. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak, tapi saya lupa pengajian saya di mana itu. Siang Telkomsel. Habis siang saya dari siang, ingat. Ingatnya Pak Udin soalnya. Dari Telkomsel saya berangkat ke Sunter, Palmerah, Selipi. Terus muter di Selipi, selesai. Habis dari Selipi saya ke Ratu Plaza, Penin Bank. Oke, rapat di sana dengan beberapa direksi dan ownernya Penin Bank. Setelah dari Penin Bank selesai, udah agak menjelang maghrib, saya pulang ke rumah. Dan saya merasa kesian anak-anak karena Jumat, Sabtu, Minggunya di Solo. Sebelumnya juga berangkat juga keluar kota, sehingga hampir 3 kali Sabtu dan Ahad saya nggak bersama anak-anak. Saya merem, saya nggak lihat catatan, saya langsung telepon anak-anak. Halo, apa kabar sayang? Papa minta maaf ya, Papa gini. Oh iya, coba sekarang pilih. Akhir pekan kita mau nginep di hotel. Silahkan teman-teman, anak-anak sahabat, anak-anak sekalian. Coba gedekan speakernya biar mama dengar, kakak dengar, adik dengar, semua dengar. Minggu ini kita jalan-jalan, kita nginep di hotel. Belum pulang udah gembirakan. Kenapa? Karena kalau saya datang malam biasanya dia udah pada tidur. Tapi saya bersumpah setiap malam pasti membuat mereka gembira. Gitu loh. Mereka histeris. Wah, kasih. Hotel mana, Pak? Tunggu yang undang biar gratis. Ada yang salah dengan perkataan saya? Ada yang salah? Enggak ya? Wah, kata Aisyah gede, itu mah masih lama, Pak, katanya. Tapi Papa janji sayang, Papa janji. Kayaknya di bulan April ada. Wah, bulan depan dong. Maret. Saya rapat gitu. Maret. Oh, asik. Yuk kita ya. Kalau nggak salah di Bandung. Oh, oke. Ntar aku browsing, Pak. Iya, browsing. Bayangkan apa yang ada. Endorfin ada dalam pikirannya itu ketika browsing. Dan dia sangat menanti kehadiran saya, gitu loh Mas, gitu loh Mbak, gitu loh Mal. Dia sangat menanti kehadiran saya. Silakan browsing. Dia browsing hotel, dia browsing semua. Kakaknya bilang Amarosa, adiknya bilang Haris, gitu loh. Mamanya bilang mahal. Mamanya nggak tahu soalnya. Akhirnya diputuskan lah, oke, kita nginep di hotel sini, oke. Wah, nggak ada mallnya, kita nggak bisa makan, ya. Kita kan enakan jadi satu, cari hotel yang jadi satu sama mall. Mereka pilih lagi, jadilah hotel tertentu yang kita akan nginep di Bandung pada bulan Maret. Tapi Bapak Ibu bayangkan nggak, endorfin yang keluar dari aura hidupnya, dari pikirannya, luar biasa. Dan kira-kira penantian kepada saya kayak apa? Dan kalau sudah begitu, ini namanya udah klik. Kalau udah klik kayak gini, apapun yang saya perintahkan, dia tinggal bilang, oke Pak. Apapun yang saya katakan, oke Pak. Waduh, Papa sholat maghrib nggak sempet di rumah. Kalian sholat sama-sama mama ya, jamaah ya. Oke Pak. Nah sekarang dilihat, dipakai video call, WhatsApp video call. Ayo semuanya zikir, Papa juga lihat. Papanya masih di mobil, tapi Papa menyaksikan dengan tetesan air mata ketika anak-anaknya berzikir, ketika anak-anak berdoa. Ya Allah, Aisyah, Alia yang paling kecil berdoa, ya Allah, papaku masih di jalan ya Allah, beri dia keselamatan ya Allah, pulangkan dia kembali ke rumah dengan tenang dan damai ya Allah. Biarkan ayahku bawa uang yang banyak untuk nginep di hotel pada bulan Maret ya Allah. Emang betul itu doanya dia begitu. Ya selalu doanya dengan keadaan, selalu doanya zaman now banget itu Alia itu. Dan akhirnya saya pun pulang disambut dengan gegap gempita, walaupun nggak bawa apa-apa. Dan berikutnya duduk, masih ada waktu Isya. Yuk duduk yuk, Papa juga udah sholat. Di tikar sembayangan kita bikin riungan. Siapa giliran siapa sekarang? Senin Riyadus Shalihin. Ambil Riyadus Shalihinnya, baca bab berapa sampai tolong menolong. Giliran siapa yang baca? Giliran Alia. So beautiful teman-teman sekalian. Sholat berjamaah itu akibat.
Bapak yang baik adalah bapak harus bisa membuat anak-anaknya hafal Al-Quran. Itu akibat. Aisyah nggak madrasah, sekolah biasa. Juz 6 sudah hafal, termasuk juz 7. Ya Rob, jadilah orang tua yang menyenangkan. Jadilah orang tua, bapak, ibu yang menggembirakan anak-anaknya dengan kedatangannya. Demi Allah, ini cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang diperintahkan, yang ditunjukkan, yang ditetapkan, yang disampelkan. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dan ada anak kecil. Sebagaimana kesukaan Nabi, Nabi sering angkat dan menggendong. Kalau kita tang ting tang ting tang ting tung begitu ya, tang ting tang ting tang ting tung begitu. Mungkin kalau Rasulullah lain gitu ya, subhanallah walhamdulillah enak gitu ya. Kalau kita mah ya indung. Jangan nyanyi ya. Itu lagu Syiah. Lagu Syiah itu lagu yang paling jahat. Indung Siti mandi di kali rambutnya, tidak sembahyang, tidak dalam kubur mendapat. Kok Aisyah sih yang dapat siksa? Paham lagu ini? Lagu biadab. Paham lagu ini? Lagu laknatullah. Karena Aisyah dituduh tidak sembahyang, tidak puasa. Karena Aisyah dituduh mendapat siksa. Lagu ini lagu Syiah yang paling gemar membenci dan mencaci maki Aisyah, Hafsah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Nah, kembali ke topik utama. Itu Rasulullah mengambil anaknya dan menimang-nimangnya. Subhanallah, kalau anak kecil ditimang itu biasanya mancur. Dan mancur pula ke jubah Nabi. Pipislah dia. Tahu? Orang tuanya marah alang bukan kepalang. Diambil anaknya dengan dimarahin. Mau berbagai macam kalimatnya. Nabi Muhammad yang tak pernah marah, hari itu marah. Beliau ambil anak itu dan beliau berkata, kata-kata kotormu ini akan terus bersarang dalam kepala anakmu sampai dewasa. Adapun baju yang kotor ini bisa dihilangkan hanya dengan air. Coba camkan ini. Profesor Susan Greenfield, sayang sekali saya nggak bawa flash disknya. Profesor Susan Greenfield, memang materi ini memang sebenarnya materi yang luar biasa indahnya, cantiknya, cakepnya. Ya, cuman waktu dan salah bawa. Ya. Saya buatkan sebuah materi itu judulnya cantik sekali ya, orang tua zaman now. Ya, potret rumah tangga Mas Rasulullah. Ya. Itu Profesor Susan Greenfield memasang chip ke anaknya di kepalanya, tak banyak gitu, terus gitu, lalu disambungkan dengan kabel masuk ke dalam superkomputernya. Ini Profesor Susan Greenfield yang lakukan. Lalu dia lihat perkembangan anaknya, dan kebetulan dia seorang yang profesor betul-betul zaman now, walaupun profesor sibuk, dia masih mau melahirkan anaknya dan masih menyusui anaknya. Ketika sedang menyusui anaknya, dia buat sebuah penelitian. Jadi dia lihat kepalanya itu, anaknya tuh tumbuh. Kan memang dalam teori more than 100 billion neuron grow up when baby starting on 0 until 3. Ya, 0 sampai 3. Itu more than 100 billion neuron. Lebih daripada 10 miliar neuron terbentuk. 0 sampai dengan 3. Setelah 3 nggak ada lagi pembentukan. Ya, sedikit kecuali. Lalu kemudian dia lihat tuh anaknya yang sedang disusuin. Ternyata pembentukannya dahsyat sekali. Aliran darah mengalir ke dalam otak-otaknya. Ada serat-serat halus tumbuh di otaknya. Serat-serat halus tumbuh di otaknya dan serat itu berwarna nggak kelihatan, tahu-tahu berwarna kuning muda, lalu orange, lalu krem, lalu kemudian jadilah merah dengan dialirkan darah. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika teralir darah, itulah ternyata telah terbentuk sebuah jaringan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika anaknya nggak sengaja kakinya nendang, terus Profesor Susan berkata, "No,
Awas. Tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi pembentukan neuron ketika terjadi bentakan kepada anaknya. No, nggak terjadi. Kapan-kapan kita bikin lagi, saya putarkan filmnya. Ya, kalau mau cari ada the brain story, ya, 9 DVD. Entah di mana tuh, Anda nonton semua 9, kita ketemu di situ. Ya, 9 DVD The Brain Story ada di toko buku. Tapi saya udah cropping sebenarnya, udah potong cuma film itu doang ya. Dan lainnya banyak, sangat banyak menarik. Tahu nggak? No, ketika terjadi seperti itu, proses pembentukan neuronnya itu tidak terjadi pada anaknya. Dan ketahuilah, otak itu persis seperti folder. Ini, bagian ini jelas semuanya clear sekali. Di bagian kanan tempatnya pengambilan keputusan berdasarkan memorizing. Di sebelah kiri bagian pengambilan keputusan berdasarkan intuiting. Sehingga bagian kanan tempatnya menyimpan semua memori, sebagian kiri tempatnya menyimpan yang lain. Otak tengah tempatnya untuk gerakan-gerakan spontan yang bisa diprediksi. Otak depan, bagian belakang lain lagi. Bagian belakang namanya untuk melihat. Bagian namanya occipital lobe. Bagian depan namanya frontal lobe untuk planning. Bagian tengah namanya subhanallah. Sampai dalam film itu diputarkan lagu klasik, bagian otak mana yang nyala? Sampai di film itu diputarkan bagian lagu yang slow, bagian otak mana yang nyala? Sampai diputarkan bagian lagu mellow, yang mana yang nyala? Sampai diperdengarkan puisi, bagian mana yang nyala di film itu? Ternyata benar-benar ada setiap pembentukan. Sekarang pertanyaannya, ketika anakmu sedang tumbuh dan kau bentak, awas, bagian mana yang mati? Jangan salahkan anakmu BO, salahkan anakmu blow on, jangan lagi salahkan anakmu tolol, jangan lagi salahkan anakmu malas. Kau yang bentuk, kau bentak. Ketika proses pembentukan tolol itu terbentuk, kau yang bentak. Ini bapak juga bentak-bentak. Ya, karena kau udah tua. Gak ada lagi proses pembentukan. Tapi ketika kau bentak anakmu itu, Masya Allah, ternyata bukan Profesor Susan Greenfield yang mesti kita taati, walaupun dia benar. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu, seorang sahabat datang, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Beliau menjawab, la tagdob, jangan marah. Yang datang nanya lagi gitu loh, lain lagi, ausini ya Rasulullah, la tagdob. Datang lagi, ausini ya Rasulullah, la tagdob, jangan marah. Saudara, ya Rabb. Ini baru nomor 1 ini kita bahas. Waktu udah 10.45. Belum yang kedua. Jadilah teman, belum. Sahabat, soulmate, belum. Baru jadilah satu pelawak. Udah kayak gini gitu serunya. Udah kayak gini kita merasa tertampar. Jadi kalau saya keluarkan itu 24 poin dalam membina anak, kira-kira yang nyangkut sama kita tuh yang mana gitu loh. Ini yang paling sederhana loh. Jadilah pelawak tuh yang paling sederhana loh. Jadi jangan sok wibawa depan anak. Sejak tahun 84 saya katakan, saya telah mengajar. Itu datang anak-anak ke masjid. Dan saya pada waktu itu ketua remaja. Ya, udah SMA. Itu begitu datang gitu, belum SMA. Ya. Itu datang saya perhatikan anak-anak kok begini gitu ya. Ribut aja berisik begitu loh. Tahu nggak kenapa setelah saya ajak ngomong? Dia datang ke masjid karena bapaknya baru pulang, dia berisik, bapaknya capek. Akhirnya bapaknya bilang, berisik loh, sana ke masjid. Diusir dari rumah. Berisik loh, sana ke masjid. Sampai di masjid karena bapaknya nggak ada dan anak-anak memang harus berisik. Ya, karena kalau anak yang nggak berisik antara dua, dia gagu atau di blow on. Anak nggak berisik, aneh sih. Anak harus berisik gitu loh. Sampai di masjid dia berisik juga. Pengurus nggak ngerti. Jadi dari rumah bapaknya usir, berisik loh, sana ke masjid. Sampai di masjid pengurusnya nggak ngerti, berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Mau kemana? Ini yang terjadi.
Karena inilah tahun 84 saya buka pengajian khusus anak-anak. Menampung anak-anak yang diusir sama bapaknya di rumah dan diusir pada waktu maghrib dengan pengurus di rumah, di masjid. Jadilah mereka saya tampung dan jadilah pengajian di rumah saya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Kebayang nggak gitu loh, yang bandel-bandel itu kumpul di rumah. Kebayang nggak? Dan nggak satu anak gitu loh. Dan masing-masing. Kebayang nggak? Apa yang saya lakukan? Melucu. Kumpul, mereka tertawa terbahak-bahak dari awalnya, kemudian baru masuk ke pengajian, baru masuk ke taklim. Awalnya tuh cerita gitu loh, ceritanya apa yang lucu-lucu. Karena itu saya ingat pada waktu itu saya kehabisan ngomongan. Saya beli di Gramedia buku Abdurrahman Ar-Raisi, 20 kisah teladan. Habis sudah diceritain karena tiap hari beli lagi jilid 2, beli jilid 3, beli jilid 4 semuanya. Saya beli lagi kaca-kaca berdebu, itu 18 kisah zaman Rasul. Saya beli lagi Lembaga Budi, itu kumpulan kisah zaman Buya Hamka. Beli terus, tujuannya untuk mengajari anak-anak supaya mereka terhibur. Kenapa? Karena setelah terhibur saya menjadi temannya. Akhirnya sampai anak wanitanya men pertamanya itu saya yang cerita ke saya. Gitu loh. Berapa banyak anak-anak yang men pertama tuh ceritain itu ke saya gitu loh. Sampai saya tahu bagaimana tanda-tanda orang men sama enggak men. Beneran serius. Sampai saya tahu gitu loh. Anak-anak laki-laki yang mulai bagaimana. Karena saya menjadi teman ceritanya mereka. Teman ceritanya mereka. Kalau jalan saya nggak akan pakai kopiah. Nggak pakai apa-apa. Jalan sama mereka. Tuh gandengan gitu loh. Walah kocak ketawa-tawa kemana-mana gandengan. Jualan sana sini. Tapi mereka saya gurunya. Kami kumpul di taman. Ketawa-tawa jalannya asik gitu ya. Kemudian tumpul di taman baru mulai buka. Ternyata yang mereka keluarkan juz amma. Cerita soal indahnya suratul Fatihah. Yang begini yang perlu Bapak Ibu. Tolong perhatikan sekali gitu loh. Ya, mungkin karena waktu dan kebanyakan tadi masih ada waktu. Masih ya. Punten Ustaz. Mangga. Insya Allah siap. Masih ada waktu mungkin 5 menit aja saya cerita yang kedua. Setelah jadilah penghibur di rumah, jadilah pelawak di rumah, jadilah orang tua yang menggembirakan. Belum, ntar sholat jadilah imam belakangan. Jadilah ustadz di rumah belakangan. Jadilah guru ngaji di rumah belakangan. Jadilah perwakilan untuk anakmu belakangan. Jadilah teman untuk jalan itu belakangan. Belakangan 24, ini baru satu. Satu tuh penghibur dulu. Kenapa? Karena gak ada yang nolak gitu loh. Gak ada orang yang menolak. Jadilah penghibur. Jadilah curhatan anakmu. Kalau anak bisa curhat dengan kita, udah kelar. Anakmu bisa kau bentuk jadi apapun. Ini dia yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Au yunasiranihi. Au yumajisani. Ini yang ternyata. Ini nih yang paling penting. Bapaknya lah gitu loh, ibunya lah gitu loh, yang membuat anaknya mentalnya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak terlahir dalam keadaan suci, polos, bersih. Jangan sampai lagi berkata seorang kepada saya, datang kepada saya berkata, Ustaz, anak saya baru tahu Ustaz, padahal sekolah udah saya kasih yang terbaik. Guru ngaji saya panggil ke rumah. Madrasah udah lolos juga sampai 6 tahun. Dia penyuka sesama jenis Ustaz. Belum selesai kasusnya. Belum selesai. Ya, kami masih janji minggu depan untuk ketemu. Bawa anaknya. Belum selesai. Kasusnya ini belum selesai. Ngadunya ke tempat saya. Tahu nggak itu salah bapak? Enggak. Saya nggak pernah. Hei, salah bapak dan ibu? Enggak, lingkungan tidak salah bapak dan ibu. Tapi memang dari awal kelihatannya dari kecil saya udah menjaga, udah merasa. Tidak, Allah hanya ciptakan laki-laki dan perempuan. Betul? Surat Al-Hujurat, Surat Luqman, betul? Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sungguh aku ciptakan manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Saya katakan itu. Masuk bagian kedua ya. Jadilah teman ya. Kalau anakmu sampai curhat, top.
Jadilah soulmate, jadilah teman. Duduk bersama mereka, pakai baju sama mereka. Bikin baju seragam sama anakmu. Kau yang ikuti. Jangan anakmu yang kau paksa ikuti. Anakmu, jadikan anakmu decision maker. Jadikan anakmu penentu. Kau ikuti anakmu. Anakmu pakai apa? Kau ikutin. Asal jangan kotak-kotak. Ya, kalau kotak-kotak hati-hati. Dia bukan anakmu. Anak Ahok. Udah hadir. Dan jangan lupa, jangan lagi pakai baju merah. Awas, jangan pakai baju merah lagi. Paham? Paham? Alhamdulillah. Nggak perlu dijelasin? Nggak? Merah tuh bahasa Inggrisnya red. Red itu belakangnya D. Dan D paling cakep itu down. So hashtag kita red down. Ulangi. Red down. Jangan pakai merah. Paham? Ikuti anakmu, selain merah, jangan pakai merah, jangan pakai kotak-kotak. Bergayalah bersama mereka. Bicara bersama mereka dengan bahasanya. Kalau dia berkata lebay, kamu jangan, bahasa apa itu? Ikutin, nggak apa-apa. Kamu juga bilang lebay. Saya nggak ngerti ketika anak saya berkata, papa baper. Saya pancing. Kamu bapes. Bapes apa? Baper apa? Baper tuh bawa perasaan mulu. Kamu bapes apa tuh? Bau besi. Yang penting saya udah tahu baper itu. Jadi jangan diomelin, apa sih baper? Enggak, ikuti. Gaya bicaranya gaya dia. Warnanya warna dia. Bahasanya bahasa dia. Semuanya ikutin aja. Ikutin aja. Insya Allah anakmu akan jadi soulmate bagimu. Ya, anakmu akan jadi, kau akan jadi idola gitu loh. Jangan sampai dijadikan orang lain sebagai idola. Kau bersedih. Kau bersedih Bapak Ibu sekalian ketika anakmu menjadikan orang lain sebagai idola. Ibu bapak zaman now adalah ibu bapak tempat bercerita anak-anakmu. Ibu bapak zaman now bisa ngajarin sholat. Entar belakangan. Ibu bapak zaman now bisa menghafal bersama anak. Ntar belakangan. Ibu bapak zaman now, orang tua zaman now, orang tua yang bisa menjadi imam bagi sholat. Ntar belakangan. Ibu bapak zaman now adalah ibu bapak yang bisa mengajarkan kisah-kisah anbiya, mengajarkan hadis. Ntar belakangan. Itu automatically. Ketika kau jadi idolanya, kau jadi harapannya, kau jadi tumpuannya, kau jadi curhatannya. Itu dulu. Dan setelah menjadi pelawak di rumah, penghibur anak-anak di rumah, naikin lagi kualitas bapak ibu. Bapak ibu punya kualitas, naikin lagi. Yaitu apa? Menjadi teman, soulmate, tempat curhat. Pulang, curhatlah sama anak. Biar pancing gitu loh. Biar ada duluan gitu loh sebelum anakmu. Papa mau cerita. Tadi papa merapat, capeknya minta ampun. Aduh, pada ngomong gini. Aduh, papa capek. Pakai bahasa mereka gitu loh. Itu tadi papa rapat sama 3 orang. 1 lebay, 1 baperan, 1 kayak CLBK sama papa. Gak apa-apa, biar mamanya melotot, gak peduliin. Cuekin dulu. Teman papa lama. Oh iya pak? Iya. Sebenarnya dulu, papa tuh suka banget sama dia. Oh iya pak, iya, sama-sama suka. Terus papa suka sama dia. Dia suka juga sama papa, suka ngampar gitu loh. Sama-sama pingin lah gitu loh. Papa pingin sama dia. Oh iya papa ingin banget sama dia. Dia ingin muntah sama papa gitu. Wah bisa aja papa. Kelar. Kau jadi tempat curhat. Kau curhat kepada anakmu. Tadi papa tuh capeknya minta ampun. Nanti dia akan cerita kepadamu. Pulang dari rumah langsung jadi temannya. Teman apa? Bisa ngerjain PR bersama-sama. Kalau nggak bisa, kursus lagi kau. Kursus. Sampai sekarang
Saya masih ngerjakan matematika SD dan SMP. Bahkan saya sampai nggak bisa. Saya browsing. Oh caranya gini, caranya gini, caranya gini. Besok Aisyah PR apa saya tahu. Besok itu bagian bilangan. Alia saya tahu. Gitu loh. Alia besok itu matematikanya bagian pembesar dan pembesar anak kecil. Dan saya mesti kuasain. Kalau saya lupa, hari ini saya browsing sebentar. Hanya 5 menit untuk anakmu. Buka lagi. Oh gitu. Oke. Sampai di rumah langsung jadi guru buat Aisyah. Langsung jadi guru buat Alia. Karena matematika yang paling membuat mereka anak-anak harus mengulang. Yang lainnya mah hafalan biasa gitu. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini masih 24. Saya utang 22 sama antum sekalian. Utang 22, bayangin. Ya, masih ada 22 lagi yang mesti saya sampaikan. Namun sebelum ditutup, ada beberapa pesan ya, teman-teman. Pertama, sebelum masuk ke materi inti. Tadi pembukaan, Pak. Belum mulai. Cuman karena waktunya habis, saya cuma bisa buka. Belum mulai, sama sekali belum mulai. Tadi pembukaan. Belum aplikasi. Belum contoh. Belum kasus. Belum kalau anaknya udah diajarin tapi nggak mau. Belum tanya jawab. Gitu. Maka sambil mempersiapkan tanya jawab. Karena ternyata dari sini kemana Kadir? Hah? Wisma Antara itu di mana ya? Tamrin? Oh setengah jam Tamrin dari sini. Dan cepet-cepet selesai ngapa? Suruh nunggu aja orangnya ya. Bener nggak? Bener ya? Sambil menunggu teman-teman sekalian, saya minta nih tolong. Supaya ini bisa berlangsung gitu loh. Supaya bisa punya mobil, bisa jemput saya gitu loh. Karena nggak dijemput, jadi tolong kumpulin uang buat beli mobil untuk jemput saya ya. Masih ada waktu kan? Masih ya. Beli motor kayak, beli mobil kayak, beli apa gitu ya. Makanan juga jangan cuman ini kayaknya hadiah ini kayaknya. Sedekahan ibu-ibu kayaknya ini. Nggak elit begitu. Ya. Yuk supaya semuanya berjalan dengan baik dan pengajiannya terus bisa bertambah. Tolong. Siapkan, tolong. Siapkan infak yang terbaik Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Tolong, siapkan. Saya bersumpah demi Allah nggak akan pernah mengurangi harta antum. Nggak akan pernah. Antum punya berapa di kantong? 500.000. Keluarannya 50, yang hilang tuh 450.000. Yang 50.000 doang yang nggak hilang. Beneran? Serius? Antum punya berapa di kantong? 1 juta? Ah banyak amat. 10.000 ah. Demi Allah yang 10.000 itu doang. Dan antum akan cerita, akan nyesal di akhirat nanti. Apa coba? Jawab. Apa? Teriakan orang dalam kubur apa? Hah? Teriakan orang dalam kubur apa? Kalau dihidupin sekali, dihidupin sebentar dari Allah apa? Sedekah. Kenapa? Karena Allah berikan double. Setiap orang yang mati dia pikir gitu loh. Aduh. Ya Allah hidupin sebentar aja saya mau sedekah. Gitu loh. Sambil sedekah, siapkan tangkat tanya jawab 3 orang atau 4 orang boleh. Siapkan, silakan. Sambil mengedarkan. Silakan. Tafadhal, yang mau tanya jawab angkat tangan. Khusus hanya urusan anak dan orang tua. 1, 2, 3. Cukup 3 orang. Ibu 2. Ya, ibu. Ya. Depan ada siapa? Ya, ibu dan bapak. Ibu dulu. Harus banyakkan ibu. Karena yang hadir banyakkan ibu. Maaf, antum enggak dulu. Dia dulu. Assalamualaikum Ustadz. Saya Beni dari Bendungan Hilir. Saya mau tanya Ustadz. Saya punya anak 1. Sudah bercerai dari istri saya yang pertama. Anak saya perempuan dibawa sama ibunya sampai sekarang dan tidak dikasih tahu. Dia udah umur gede, udah kuliah. Yang menjadi pertanyaan saya, tentu anak sama saya ada hubungan batin. Yang saya bisa lakukan hanyalah air mata, menangis, berdoa untuk anak saya. Apakah itu nyampe Ustadz? Dan apakah itu bisa membypass apa yang Ustadz ngomong tadi? Harus ada pelawak, harus jadi apa dan segala macam. Demikian aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Yang mau ditanyakan adalah pada usia berapa anak itu bisa menjadi teman kita? Karena kan ada fase-fase umurnya. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Meluruskan saya. Ya.
Assalamualaikum Ustadz. Ustadz tadi mengatakan bahwa jadilah orang tua yang tidak horor, tidak galak, dan jadilah yang lucu dan menyenangkan. Lalu Dikat, bagaimana? Bu, Ibu disimpan. Ya. AA live. Oh, AA masuk live ya. Ibu simpan setelah AA kita lanjutin. Gitu betul? Ya. AA mau live. Yuk, silakan. Silakan AA. AA. Assalamualaikum AA. Anak ada sudah nyambung belum? Assalamualaikum AA. Halo. Halo. Sudah live AA. Pakai video call barangkali? Boleh? Ayo mana nih? Ya. Kelihatan belum? Udah A. Tadi A. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kedengaran kelihatan enggak? Mana jamaahnya nggak kelihatan ya, Leha? Alhamdulillah kelihatan kata ibu yang baik. Sedang berada di Masjid Nabawi, bisa kita lihat, Masya Allah. Beginilah suasana menjelang syuruk isyraq. Jadi sesudah sholat subuh dan semoga semua jamaah diundang ke sini ya. Amin ya rabbal alamin. Maaf ini pakai headset di sini karena ini mikrofonnya. Nggak bisa lihat gambar jamaahnya ini kepada operator mana ini? Oh yang film sendiri. Ada yang lain selain nggak di ruangan ini? Jamaahnya ada nggak? Halo, jawab kedua nggak bisa dengar nih. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah karunia Allah bisa kembali diundang ke tanah suci ini. Mudah-mudahan ada takdir suatu saat kita bisa sama-sama di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kan di Mekah ini, di Madinah ini, jadi ingat bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa diutus ke bumi, beliau menjawab, nama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah kenapa kita bertanya tentang apakah saya sudah
bahagia. Biasanya kita lebih sering meminta dunia berikut isinya, padahal yang justru diperjuangkan Rasulullah adalah memiliki akhlakul karimah. Nah, di antara akhlakul karimah yang dimiliki, yang harus kita miliki, yaitu surat Fussilat ayat 33, 34, 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini penting sekali untuk kita pahami siapakah yang lebih baik perkataannya selain dari orang yang menyeru kepada kebenaran. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada kebenaran dan beramal soleh. Karena bicara itu mudah, tapi mengamalkan ilmu itu tidak mudah. Faqalu innani minal muslimin, dan mengatakan sayalah seorang muslimin, orang yang menyerahkan diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang baik, kalau kita melihat akhlak itu datang dari hati, dan akhlak itu, nah sekarang bisa kelihatan ya enak ini. Halo? Tadi saya lihat wajah sendiri ya. Ibu jangan nunduk aja tuh. Tuh yang pakai kerudung belang-belang, yang di atasnya pakai mahkota siapa? Yang kacamatanya hitam sebelah. Tuh yang belum mata palsunya jatuh satu. Ada enggak? Yang ngobrol aja ada tuh yang bunga-bunga dengan yang kerudung hitam, kelihatan dari sini lagi ngobrol. Ketahuan. Walaupun jauh bisa melihat karena pakai zoom ya. Ayo istighfar jauh-jauh dari Madinah ini. Assalamualaikum. Ini sedang siaran dulu Pak. Maaf ya Pak. Akhirnya ketemu di sini, maaf ini ketemu orang tua dulu, maaf Pak. Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Jangan bilang saya lagi makan ya, maka ya. Suka bilang tuh kelihatan tuh dari jauh Ustaz Haikal lagi makan. Bu, ayat 33, 34, 35. Di sana jelas sekali bahwa orang yang paling bagus perkataannya itu adalah orang yang menyeru orang ke jalan Allah. Jadi kalau nanti ada orang yang dakwah, senang mengajak orang pada kebenaran, itu merupakan ciri orang-orang yang perkataannya baik, paling baik. Tidak ada lagi perkataan yang lebih baik kecuali orang yang paham kebenaran dan ngajak kepada kebenaran. Terang-terang saja. Nah, yang kedua tuh coba Ibu, tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti yang di antaramu ada permusuhan, oleh Allah dibalikkan hatinya menjadi waliyun hamim, menjadi orang yang sobat yang sangat dekat. Dan tidaklah yang ada demikian ini kecuali orang-orang yang diberikan kesabaran. Dan orang yang sabar itulah orang-orang yang mendapatkan karunia yang sangat besar. Halo, Ibu, Bapak lihat nggak ini teh? Tak kedengaran jawabannya nih. Jadi mulai sekarang, Ibu Bapak yang baik, kalau ada orang yang berbuat kurang baik kepada kita, itu adalah ladang dari Allah supaya kita punya kesempatan berbuat yang lebih baik.
cara merubah hati orang, tidak bisa keburukan dibalas dengan keburukan. Rasulullah SAW itu pertama berdakwah, orang-orang tidak menerima, dan beliau selalu berbuat baik, dan hasilnya orang oleh Allah dibalikan hatinya. Demikian pula di rumah, dengan suami, dengan istri. Kalau ada sikap yang kurang baik, jangan dibalas dengan keburukan lagi. Itu tidak cocok dengan perintah Al-Quran. Kalau ingin ngebalikin hati orang, syariatnya adalah balas keburukan dengan sikap yang baik. Jelas, Mak? Kalau jelas ngangguk, Mak. Itu mah menguap, Mak. Ini AA kalau ceramah begini kan kameranya zoom, jadi bisa ngelihat nih wajah ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, itu ada yang listriknya kena hidung, Bu, tolong dilap dulu hidungnya. Nah, hadirin sekalian, jadi tolong diamalkan pulang dari sini ya. Salah satu ciri akhlak yang baik itu adalah, kan ada orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Tidak aneh, tidak aneh. Itu sama saja dan bagus gitu ya. Tapi ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, tidak ngirim apa-apa, jarang nyapa, lalu kita berbuat baik kepadanya. Ini sudah lebih baik. Dan yang paling top itu adalah kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Itu yang paling top. Itu derajat innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan. Oh, assalamualaikum bapak-bapak. Sekarang kelihatan nih bapak-bapak nih. Alhamdulillah. Itu yang garuk-garuk telinga, jangan terlalu keras ya. Ini Ustaz Haikal masih ada? Ada. Ustaz, katanya mau pulang jam 11, makanya saya masuk juga. Bohong, ada. Oh, maaf dong kalau gitu ya sudah, kalau masih ada Ustaz. Dengar Ustaznya pulang jam 11, jadi maksain masuk. Ya Ada. udah diterusin aja. Diterusin aja Ustaz. Nah, Mohon maaf sama sekali ini salah informasi. Ya mudah-mudahan ayat yang tadi dijelaskan oleh Ustaz menjadi lebih mantap lagi. Semoga berkah, semoga siapapun yang hadir diundang ke tanah suci ini, diundang ke Makkah Al-Munawwarah, ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah ini ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ata begitu emang sih. Seumur hidup nggak pernah punya musuh, seumur hidup nggak pernah marah. Kalau saya jadi AA ketika difitnah begitu, yang fitnah saya udah masuk polisi. Memang beda-beda setiap orang. Makanya AA jadi AA luar biasa. Allah angkat derajat AA, amin. Allah selalu mudahkan AA dalam perjuangan, amin. Allah selalu sehatkan AA dan sekeluarga besarnya, amin. Allah majukan Darut Tauhid, Allah majukan semuanya, Allah besarkan, Allah majukan. Dan Allah beri kesempatan AA Kiai Haji Abdullah Gimnastiar menjadi Presiden Republik Indonesia. Sampaikan ke AA setuju nggak setuju terserah, yang penting saya pilih jadi presiden. Bukan sekarang atuh, tar 2019 daripada Bu silakan terakhir, ayo cepetan. Bismillah. Ustadz tadi mengatakan bahwa jadilah orang tua yang tidak horor, tidak galak, jadilah orang tua yang menyenangkan. Lalu bagaimana dengan para orang tua yang udah terlanjur menjadi yang galak, bahkan tidak sedikit para orang tua yang sering menghardik anak-anaknya. Dan itu membekas luka perkataan orang tua itu pada hati anak-anaknya. Jelas sekali. Ya. Seperti Bagaimana? saya bilang. Ya. Ketika sudah terlanjur demikian, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk menghilangkan rasa sakit hati dan sikap orang tua untuk sebaliknya menyembuhkan hati anaknya juga. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Nomor 1, bagaimana kalau anaknya jauh? Ya. Sampai sekarang maaf Bapak belum berkeluarga lagi. Oh udah, kalau banyak yang mau sama Bapak soal di sini. High quality jomblo loh. Tapi ternyata sudah. Baik,
Satu-satunya jalan Bapak harus berjumpa, Pak. Mohon maaf, nggak ada jalan lain, Pak. Doa hanyalah sebuah pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Bapak nggak bisa lihat. Satu-satunya cara untuk berjumpa. Lewat apa? Lewat pengadilan. Lewat apa? Bapak harus punya hak. Tidak akan pernah bisa. Pak, apalagi anak Bapak adalah perempuan. Pasti ketika dia mau menikah harus Bapak walinya. Nggak boleh yang lain. Selama Bapak katakan harus saya, tidak sah siapapun jadi walinya. Selama Bapak katakan itu. Dia harus mencari Bapak. Tapi jangan ketemunya menjelang pernikahan. Ketemulah dari sekarang. Bapak harus komit setiap 1 bulan 2 kali minimal berjumpa dari seharian. Mainlah sama anakmu, jalan sama anakmu. Saya kalau sama anak itu udah pasti gandengan di tengah jalan. Sampai banyak orang yang foto dan mengupload. Biasalah. Kalau enggak, ya cebong lah begitulah gitu ya. Hei, hari kemarin 312 Twitter mencaci maki saya. Ya kemarin. Sekarang belum nih. Sepagi ini belum. Tapi udah ada 90-an begitu loh. Ya nggak ada masalah gitu loh. Saya dicaci maki. Nggak ada masalah. Ya perjuangan gitu ya. Preketek sabodo teuing masa bodoh gitu kan. Allah yang ngajarin kok walau karyal kafirun. Allah yang ngajarin kok farid anil jahilin. Allah yang ngajarin. Jadi farid berpalinglah. Ya. Itu saya difoto, diupload, Pak. Lihat ini Ustadz Haikal ternyata pacaran sama anak-anak. Anak saya. Gitu loh. Jadi saya pelukan jalan itu. Saya berjumpa dengan ponakan saya. Keponakan saya pun, Pak, seperti kalau orang lihat seperti orang pacaran. Datang itu lari dan peluk saya, cium karena cium saya gitu loh. Dan akhirnya pelukan. Kenapa? Karena saya dekat, bukan cuma anak-anak dan keponakan. Bapak nggak bisa kalau nggak dekat, mohon maaf sekali, hanya mengandalkan doa. Dan jangan lupa Rasulullah memenangkan semuanya itu bukan karena doa dan sholat saja. Rasulullah memenangkan semua itu karena beliau ikut turun, ikut demo, ikut perang, begitu loh. Dan peperangan kita, Pak, peperangan kita sebagai orang tua adalah mengalahkan waktu. Peperangan kita itu menyisakan waktu. Peperangan kita itu adalah, kalau saya, Pak, peperangan batin saya adalah mengcancel pengajian. Membatalkan pengajian demi untuk jalan sama anak-anak gitu loh. Itu peperangan saya. Nah, harus, Pak, mau nggak mau Bapak harus sediakan waktu untuk anak. Mungkin begitu jawabannya, mudah-mudahan. Yang kedua, pasti ada batas waktu ya. Jam berapa, hari apa, umur berapa. Kapan anak-anak kau jadikan raja? 0 sampai 5 lah. Kapan anak-anak kau jadikan teman? 5 sampai 15 lah. Kapan anak-anak kau jadi orang tua sejati? 15 sampai dia dewasa lah. Itulah kurang lebih patokannya. Jadikan dia raja, jadikan dia teman. Ketika raja, di samping itu raja. Nah, raja sampai teman itu kan kadang menghibur. Ya, ibu belum dapat 24. Kalau ibu dapat 24 poin, insya Allah pertanyaan itu akan sirna dan akan tahu kapan. Ini kan saya masih overall dulu gitu loh. Ibarat film ini trailernya. Weh, trailer. Nah, karena sering nonton sama anak-anak trailer jadi tahu. Kita kalau menonton trailer dulu di rumah. Ya, jadi akhirnya kita nonton, ya tentu harus didampingi gitu ya. Jadi gitu ya Bu ya. 0 sampai 5 jadikan raja ya. 5 sampai 15 jadikan teman soulmate ya. Setelah 15 jadikan betul-betul jadi orang tua ya. Tapi yang asik. Kenapa? Karena 0 sampai 15 mereka telah akrab sekali denganmu. Maka menjadi orang tua yang akrab gitu ya. Kadang-kadang saking akrabnya, bukan kurang ajar ini. Saking akrabnya, itu anak saya manggil saya kalau Pak lagi sibuk. Pak. Ekal. SD nih manggil begitu saya. Apa? Habis nggak nyaut dipanggil papa, panggil namanya aja deh. Jangan marah. Sorry dong. Gitu aja ya. Yang ketiga, gitu ya Bu ya. Yang ketiga, mana tadi? Ya. Sebentar, saya ingat wajahmu. Kau tanya apa tadi gitu kan? Oke, terlanjur melukai anak, terlanjur yang dikesankan marahnya. Ya stop gitu loh, apalagi. Saya juga dulu begitu saya. Ya sebelum ketika, jadi tapi udah cepat ketika kelas 1 SD, mungkin dia terakhir saya marah tuh SD kelas 1, kelas 2 gitu. Ketika SD, TK bahkan Aisyah datang kepada saya dan berkata, Pak, aku punya pacar. TK, bayangkan kalau Anda punya anak begitu. Pak, aku punya pacar. Saya mau marah. Apa saya bilang? Oh gitu, iya Pak. Ya. Saya tahan gimana caranya ngomong sampai lewat 1 hari. 1 harian lewat Bu.
Besoknya anak saya berkata lagi, Pak, aku udah putus sama pacar aku. Alhamdulillah. Tapi punya pacar baru, Pak. TK. Boleh nggak Papa tahu siapa nama pacar kamu, Nak? Namanya Fatimah. Anak saya Aisyah. Apa dalam pikiranmu? LGBT? Suzon lu anak. Apa Aisyah? Iya. Oh Fatimah. Emang kenapa? Iya, tempat duduk aku diganti, Pak. Tadi sama Farel, sekarang sama Fatimah. Oh. Pacar dalam vocabulary Aisyah adalah teman dekat. Dan teman dekat itu direpresentatifkan sebagai orang sebangku. Alangkah jahatnya saya sebagai orang tua dengan berkata, nggak boleh tuh pacaran. Awas kamu. Apa yang terjadi di sekolahnya? Dia dorong adik anaknya, di temennya, supaya jangan sampai sebangku. Kata papa nggak boleh. Lihat nggak tuh? Dia tuh miskin vocabulary, sehingga dia ngomong ala kadarnya saja. 2 hari kemudian, tahu-tahu Aisyah berkata lagi, Pak, aku sekarang minggu depan aku mau kawin, Pak. Wah, kalau ini saya nggak bisa diemin ini. Tadi kawin beneran gimana? Oh gitu. Sama siapa, Pak? Sama Bu Guru. Sama Bu Guru. Oh, Bapak boleh nggak ngomong sama Bu Guru? Boleh, aku telepon. Bu Guru, minggu depan ini ya sama Aisyah ada acara. Iya, Aisyah itu idola kami, dia guru-guru. Nah, saudara saya ada yang mau nikah besok. Saya pengen ajak ke Aisyah ada pesta perkawinan. Vocabulary Aisyah nggak cukup untuk cerita itu. Dengan singkat dia berkata, aku mau kawin minggu depan sama Bu Guru. Stop, hentikan itu semua. Beri dia kesempatan bicara dan ikut gaya bahasanya. Insya Allah jadi orang tua yang menyenangkan. Tapi Pak udah terlanjur, duduk, katakan, nangis, mainlah sinetron depan anakmu dan berkata, Pak, udah berapa kali Mama marah sama kamu? Hari ini Mama janji. Peluk lagi, lepas lagi. Mungkin kamu terluka dengan bentakan Mama. Mama pernah bilang kamu bego. Mama pernah bilang kamu tolol. Mama pernah pakai awas kamu. Mama pernah bilang kamu anak setan. Mama pernah semua. Peluk lagi. Mama janji, mulai hari ini Mama gak marah sama kamu sayang. Asal kamu maafin Mama. Dan Mama janji, setiap hari Senin Mama akan jemput dan antar kamu. Subhanallah. Berani bilang gitu sama anakmu? Dia baru akan lupakan itu. Tapi udah terlanjur dewasa, sama. Mulai hari ini setiap apa? Tentukan kita makan malam bersama ya. Mulai hari ini setiap hari Selasa jam 9 kita ke Al-Latif sama-sama ya. Itu aja. Saya pengen lagi ngobrol lebih lanjut, tapi apa boleh buat? Zuhur harus ada di Wisma Antara karena kewajiban setiap Selasa pertama di Wisma Antara bersama teman-teman Wisma Antara, Indosat, Garuda dan sebagainya. Kumpul semua di sana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Nanti kifaratul majlis akan dipimpin oleh teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.